Gebrakan Kejaksaan Agung membongkar kasus mega korupsi menghentak publik. Tengok saja beberapa kasus mega korupsi di Asabri dan Asuransi Jiwasraya, yang jika digabungkan menyebabkan 40 triliun rupiah. Dana pensiun masyarakat lenyap. Tak kalah heboh adalah kasus korupsi timah di PT Timah Tbk. Kehebohan bukan hanya karena melibatkan suami artis Sandra Dewi, tapi lebih karena kerugian akibat korupsi ini cukup fantastis, 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sempat mendapat cemooh banyak pihak ketika pertama kali mengungkap kasus timah. Awalnya, Kejaksaan Agung menyebut kerugian sebesar 271 triliun rupiah. Angka ini terlalu fantastis. Tak heran jika sebagian orang menilai ini bukan kerugian real, tapi potential loss. Potential loss adalah semacam perkiraan kerugian yang akan terjadi akibat suatu perbuatan yang merugikan. Besar kecilnya potential loss belum terasa saat perhitungan dibuat, baru akan tampak di masa depan. Jadi bukan kerugian real. Namun Kejaksaan Agung secara tegas membantah anggapan itu. Hasil perhitungan Kejaksaan Agung bersama ahli lingkungan justru menemukan negara telah mengalami kerugian real dari korupsi timah. Angkanya bahkan bertambah dari 271 triliun menjadi 300 triliun rupiah. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai perhitungan kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan, dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Pakar lingkungan hidup dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Heru Saharjo, membeberkan bahwa selama 2015 sampai 2022, korupsi timah telah merugikan negara yang terdiri dari kerugian lingkungan atau ekonomi 197,4 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 60 triliun, biaya pemulihan lingkungan 5 triliun, dan kerugian di luar kawasan hutan sebesar 47 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi kerusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di tahun 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu. Kemudian di 2016, di 2017, di 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami, ya, kemana mereka melakukan ekspansi itu, ya, di 2015 berapa, 2016 dan sebagainya. Dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun. Sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya, dengan citra satelit, kita pertunjukkan, kita pertontonkan, itu bisa dicek. Nah, sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, tidak perlu saya ungkap lagi, ada angka keluar 271 triliun sekian itu. Nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss. Dengan memasukkan kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai kerugian real, Kejaksaan Agung mengangkat genderang perang terhadap eksploitasi semena-mena sumber daya alam.
Bisa jadi kasus korupsi timah ini hanya sebagian kecil dari praktek-praktek penambangan sumber daya alam yang menerabas batas-batas yang sudah diberikan dalam konsesi. Banyak kerugian akibat korupsi lingkungan seperti ini, tidak hanya dalam bentuk uang yang triliunan, tetapi juga hancurnya lingkungan yang seharusnya dapat memberikan kehidupan yang baik bagi warga sekitar maupun banyak ragam kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih berlimpah, dan negara harus hadir untuk mencegah niat dan praktik culas pelaku penambangan sumber daya alam yang merusak lingkungan yang seharusnya dijaga. Di tengah pengungkapan kasus-kasus mega korupsi oleh Kejaksaan Agung, ada insiden menarik, yakni tertangkapnya anggota Densus 88 oleh Intel Kejaksaan Agung karena dicurigai melakukan pengintaian terhadap Jaksa Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Peristiwa ini mau tidak mau dikaitkan publik dengan kasus korupsi timah yang sedang ditangani Jampitsus. Apalagi setelah anggota Densus 88 tertangkap, sejumlah personel kepolisian seolah show of force mengelilingi gedung Kejaksaan Agung. Ketegangan baru mereda setelah Jaksa Agung, Kapolri dan Menko Polhukam bergandengan tangan di Istana Negara. Publik mungkin tidak ingin tahu bagaimana perseteruan antar dua lembaga negara itu. Namun yang pasti, masyarakat menunggu terus Kejaksaan membongkar kasus-kasus mega korupsi yang terbukti sangat merugikan negara dan bahkan dianggap telah dilakukan secara terang-terangan. Men of our time.